Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan li sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wal malaikatil muqarrabin wal hafadhah wal karubin wa ila hadratin Nabiyullah Khidir alaihi salam. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi rohina wa li mursyidina wa liman ajazana wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in, khususan ila musannif kitab Safinatun Najah Asy-Syaikh Salim bin Sumer Al-Hadrami wa usulihi wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syauli lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat ghafarahumullahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan salihan. Tambah suwe awat tambah tua, tambah suwe umur, tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ojo ngaji semaya tua durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya soke durung soke nyawa wis mulih.
amalan salihah. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah. Ya Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, hadirin jamaah pengajian rutin Kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan yang hadir dan mendengarkan mendapatkan maslahah, barokah, manfaat, wassalamah, wasa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, niki kula target tahun baru kitab baru nggih. Niki sajane pun khatam kitab niki. Soale terakhir sing lawas niku tutuk bab mayit. Niki sing versi tambahan. Bismillah halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Arkanuhu utawi piro-piro rukune poso iku salah satu asya'a wonten 3 perkara. Nomor 1 niyatun lailan, niat di waktu malam. Likuli yaumin setiap hari fil fardhi ing dalem poso fardu. Nomor 2 watarku muftirin, dan meninggalkan yang membatalkan puasa. Zakiran dalam keadaan sadar, ingat, mukhtaron kang mengetahui tentang kebolehan menjalankan puasa, ghairu jahilin tidak bodoh, ma'dzurin kang ma'dzur utawa bisa dimaafkan. Nomor 3 wasaimun, dan orang yang berpuasa. Para hadirin bapak ibu yang saya hormati, monggo sing dereng niat diniati ngaji lillahi ta'ala. Lah, kita mulai. Kalau kita bicara puasa, maka tidak lepas dari perintah puasa. Ya, lah perintah puasa itu ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Nah, itu ayat tentang kewajiban atau perintah untuk puasa Ramadan. Nah, kapan poso Ramadan ini diperintahkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi dan umatnya? Ini para ulama ahli sejarah itu berbeda pendapat. Cuma yang masyhur, yang terkenal dan banyak diikuti oleh para ulama ahli sejarah itu adalah salah satu, saya ambil keterangan dari kitab
Minhajul Muslim karangannya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi yang wafat tahun 2018 yang lalu. Beliau mengatakan perintah puasa Ramadan itu jatuh pada hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah utawa tahun 624 Masehi. Berarti perintah puasa Ramadan itu diturun dari Allah 2 tahun setelah Kanjeng Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi dakwah di Mekah itu Nabi 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah dapat 2 tahun turun perintah puasa Ramadan. Jadi ditambahkan dari periode Mekah dan setelah hijrah 15 tahun setelah kenabian maka turun perintah puasa Ramadan. Jadi ayat puasa niku di Madinah turunnya di Madinah. Nah, ada keterangan dari ulama lain ketika turunnya perintah puasa Ramadan itu juga bersamaan dengan perintah sholat Id, perintah Idul Kurban dan perintah mengeluarkan zakat. Nah ini ya. Jadi dalam keadaan perang Badar niku pasukan Kanjeng Nabi menang ya sampai ke Madinah nggak istirahat langsung sholat Id. Jadi masih berdarah-darah kan. Bahkan ada riwayat Kanjeng Nabi ketika khutbah bersandar di punggung Bilal bin Rabah saking payahnya dia. Nah, nanti saya jelaskan ada rahasia-rahasia yang jarang diketahui oleh kaum muslimin tentang rahasia niat di dalam puasa Ramadan. Nah, para hadirin rahimakumullah, sebelum perintah puasa Ramadan tahun 2 Hijriah bulan Sya'ban, apakah Kanjeng Nabi Muhammad itu puasa yang lain? Nah, ini kan pertanyaannya. Nah, di dalam keterangan para ulama ya, itu sebelum perintah puasa Ramadan turun, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa puasa rutin 2 bentuk puasa. Yang pertama, Kanjeng Nabi biasa puasa pada tanggal pertengahan bulan Hijriah. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 pertengahan Hijriah. Itu dikatakan puasa sunnah yaumil bid, puasa hari putih. Oh aneh kan? Iki poso 3 dina kok jenenge hari putih itu piye? Ada sejarahnya mangke kula terangaken. Yang kedua, Nabi terbiasa juga poso 10 Muharram atau poso Asyura, nih kan. 2 puasa itulah yang sebelum perintah puasa Ramadan turun, Nabi membiasakan puasa 2 bentuk itu. Para hadirin rahimakumullah, puasa yaumil bid ya atau puasa hari putih pada pertengahan bulan Hijriah sampai lek ngitung pun bulan Masehi lho nggih. Jangan tanggalan kalender Masehi, bulan Desember tanggal pertengahan bukan. Yang kita hitung adalah bulan Hijriyah. Tanggalnya tanggal Hijriyah. Itu yaumul bid, pertengahan bulan. Ini adalah salah satu amaliyah para wali, amaliyah para ulama tasawuf, juga amaliyah para guru-guru sepuh kita, yaitu puasa pertengahan bulan. Karena di dalam puasa yaumil bid itu ada rahasia yang luar biasa. Seperti informasi dari hadis Imam Bukhari ya, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang sahih. Orang yang berpuasa yaumil bid itu mendapat 2 keutamaan. Apa? Yang pertama adalah fa inna dzalika likulli hasanatin asyara amsalihha. Orang yang berpuasa yaumil bid itu mendapatkan 10 kali lipat kebaikannya ya,
Itu. Jadi setiap kebaikan ya, bukan puasanya itu. Setiap kebaikan yang dilakukan ketika puasa Yaumil Bid, maka orang itu mendapatkan asyara amsaliyah 10 kali lipat. Ini keutamaan yang pertama. Sedangkan keutamaan yang kedua puasa Yaumil Bid adalah apa? Fa inna siyamud dahri kullihi. Kalau puasa 3 hari pertengahan bulan, maka itu sama dengan pahalanya puasa penuh 1 bulan. Misalnya kita puasa 3 hari, mulai Muharram 3 hari pertengahan puasa, kemudian Safar sampai kepada terakhir Dzulhijjah, kecuali Tasyrik ya. Ya. Itu ya sampean hitung setahun sampean poso. Lagi dihitung. Nah ini amalan puasa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perintah puasa Tasu'ah sebelum Asyura nggih. Itu Kanjeng Nabi mengatakan karena orang-orang Yahudi di Madinah terbiasa poso Asyura, sebab keyakinan mereka Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari raja apa? Fir'aun ya, itu tanggal 10 Muharram, sehingga dibuat kebiasaan puasa bagi kaum Yahudi. Nah Kanjeng Nabi kemudian yang berat itu saya karena warisan Nabi Musa juga warisan Nabi Nuh alaihis salam. Akhirnya Nabi puasa 10 Muharram, dan perintah Nabi untuk membedakan dengan kaum Yahudi sambung sebelumnya atau sesudahnya. 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram. Tapi Kanjeng Nabi cuma melakukan yang 10 Muharram, tidak pernah belum sempat melakukan puasa sebelum 10 Muharram. Tetap perintah dan sunnah Kanjeng Nabi. Ini para hadirin rahimakumullah, sampai masih penasaran loh, poso tengah bulan apa hubungannya sampai hari putih? Jenenge Yaumil Bid, hari putih. Ini warna sejarahnya, ada sejarahnya. Salah satu keterangan sejarah yang paling masyhur terkenal adalah keterangan dari kitab Umdatul Qari ya fi syarhi Shahihil Bukhari, karangannya Imam Badruddin Al-Aini Al-Hanafi yang wafat tahun 1951 Masehi, 1451 Masehi. Ya, 1451 Masehi. Beliau ulama yang mensyarah kitab Sahih Bukhari dari mazhab Hanafi. Kalau kita belajar sejarah ulama, ternyata Syekh atau Imam Badruddin Al-Aini Al-Hanafi atau disebut dengan Imam Al-Aini itu ternyata sahabat karibnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari mazhab Syafi'i. Tuh, ulama hadis beda mazhab tapi akrab. Bahkan kedua-duanya itu membuat kitab syarah Sahih Bukhari. Kalau Imam Al-Aini membuat syarah Bukhari namanya kitab Umdatul Qari. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat syarah Sahih Bukhari namanya kitab Fathul Bari. Lho foto-foto gawe kitab syarah Bukhari, sak kanca akrab tapi beda mazhab tapi akrab. Nah, seharusnya ini dicontoh oleh ulama-ulama kita. Walaupun beda organisasi, beda mazhab, itu harus saling menghormati. Saling menghormati. Kalau beda pendapat, jangan dijadikan ruang caci maki, mengangkat kelemahan kekurangan dari pihak lain. Tapi kita ikuti para ulama dulu, tidak sepakat dengan ulama lain, tidak caci maki, tetapi membuat kitab tandingan. Loh, gitu ulama dulu. Gak sepakat Pak Satiman, wah kitabnya Pak Satiman ini gak setuju, aku tak ngarang kitab untuk menjawab kitabnya Pak Satiman. Begitu ulama dulu ya. Enggak kemudian ininya yang bicara tapi bicara ininya ya Pak, pulpennya, tulisannya. Nah dari situ ada keterangan Bu kenapa dikatakan puasa Yaumil Bid, hari putih. Ada 2 versi. Yang masyhur adalah riwayat dari Ibnu Abbas
sahabat Nabi radhiyallahu an yang wafat tahun 687 Masehi di Masjid Taif, Arab Saudi. Jenengan kalau umrah atau haji itu ziarah atau rekreasi ke kota Taif. Dari Madinah ke Taif itu kurang lebih kayak sini sama Malang, kurang lebih ya 1 jam mungkin, saya nggak tahu ya. Dulu 1 jam setengah, sekarang katanya lebih cepat ya. Nah, di dalam Masjid Taif itu ada makam Ibnu Abbas, juga ada makam Imam Muhammad Al-Hanafiyah Ali bin Abi Thalib, 2 ulama besar di kalangan sahabat dan tabi'in ya. Itu sana biar tabarukan ke ulama ahli hadis Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Nah, beliau menceritakan kenapa dikatakan Yaumil Bid, sebab ini terkait dengan Nabi Adam dihukum oleh Allah melanggar larangan di surga, kemudian diturunkan ke dunia atau ke bumi. Karena Nabi Adam alaihissalam terbiasa pakai AC di surga, nggak tahu ya AC ya ono gak, AC gak biasa panas ya, turun ke bumi tidak kuat dengan sinar matahari, sehingga kulit Nabi Adam hitam atau terbakar kena sinar matahari. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk puasa pertengahan bulan. Ya, kemudian puasa hari ke-1 tanggal 13, sepertiga kulit Nabi Adam putih kembali. Puasa tanggal 14 hari kedua, sepertiga lagi putih. Nah, hari ketiga tanggal 15 puasa lagi, seluruh tubuh Nabi Adam sudah putih dan tahan dengan sinar matahari. Loh, ini yang ngomong ahli hadis ya, ahli hadis, hafal kitab Sahih Bukhari, hafal lho nggih, 1000 hadis apal. Lah kitab apal piro Bu hadise? Ini. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Ya, jadi semua ada sejarahnya, semua ada sejarahnya. Versi yang kedua, kenapa dikatakan Yaumil Bid, hari putih? Sebab hari-hari itu bulan dalam keadaan bersinar terang, bulat. Nggih. Nggih, Pak, nggih. Nggih, pancen nggih. Jadi itu dikatakan Yaumil Bid, hari terang. Terus guyonan santri biyen mari ngaji ngeten niki, ayo sing ireng-ireng nang putih apa poso Yaumil Bid. Niru Nabi Adam. Iku nabi langsung Allah sing merintah. Lah sampeyan melok-melok kepin putih, ya gak usah tok, ya kudu tuku obat panu. Cek putih. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Bagaimana niatnya? Ya, nawai kayak biasanya ya, cuma nawaitu sauma ayyamil bidhi ya, ayyamil bidhi sunnatan lillahi ta'ala. Kalau panjenengan gak paham coro Arab, jenengan bisa coro Inggris. Tambah gak iso ya cara Madura, lu tambah gak iso cara Jawa. Niat ingsun poso Yaumil Bid sunnah lillahi ta'ala. Sah. Ya omane gak iso cara Arab dipaksa cara Arab ya gak karu-karuan mangke. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, sekarang niat nggih. Rukun yang pertama arkanuhu salah satu asya. Yang pertama niyatun lailan, niat di waktu malam, likulli yaumin, setiap hari, fil fardhi, di dalam puasa fardu. Jadi rukun yang pertama dari puasa adalah niat. Niat penting sangat para hadirin, penting, sangat penting. Sebab niat ini adalah pondasi dari amal ibadah kita. Niat itulah yang menjadi hitungan dari amal ibadah kita. Niat itu al-qasdu, menyengaja berbuat sesuatu karena Allah.
dan tempatnya niat fi qalbi di dalam hati. Makanya para ulama mengatakan niat termasuk amaliyah qalbiyah, amaliyah hati. Sehingga kita berbuat, kita beramal, kita beribadah itu harus disertai dengan niat. Harus. Cara sampean gak niat, Bu, ngeten salat zuhur gak niat. Misalnya ya, aja dipotong video ini niki bahaya. Misalnya niat gak menjadi syarat atau kewajiban. Panjenengan dugi ten musala, salat ba'diyah. Gak niat. Kemudian salat zuhur gak niat. Salat ba'diyah, qabliyah gak pakai niat. Malaikat bingung, iki sembahyang opo? Nah, iki guyon-guyon nggih. Artinya bisa membedakan. Jadi niat kita itu ada dua fungsi, nggih. Satu, niat bisa membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Mana qobliyah, mana salat wajibnya, mana ba'diyah. Nah, paham nggih? Nah, mana puasa sunnah, mana puasa wajib, mana puasa qadha, mana puasa nazar. Nah, harus beda. Fungsi yang kedua, niat adalah membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ini harus beda. Makanya di dalam 4 mazhab itu sepakat bahwa ibadah tanpa niat ya itu tidak sah. Ya, harus pakai niat. Cuma yang berbeda kapan moco niatnya itu yang beda, ya. Apakah niat dilesankan boleh atau tidak itu berbeda pendapat. Apakah niat berbarengan dengan gerakan atau sebelum gerakan juga berbeda pendapat, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya, balik niyatun lailan. Jadi di dalam mazhab Syafi'i niat puasa Ramadan letaknya niyatun lailan dibaca di malam hari, itu namanya taboid, membaca niat di malam hari. Makanya para ulama Nusantara, ulama sepuh kita itu meletakkan niat bersama-sama dibaca bareng-bareng setelah ba'da sholat tarawih. Ya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi. Itu tradisi, sebab ikut mazhab Syafi'i. Batasnya adalah sebelum terbit fajar atau adzan subuh, atau sebelum makan sahur. Makan nasi di waktu sahur. Nah, makan sahur sebelum dimakan sahur. Makan nasi di waktu sahur. Niku. Ini saya jelaskan nanti, ada hal yang jarang diketahui oleh kita tentang niat. Nah, sehingga saya ulangi, niat puasa Ramadan di dalam mazhab Syafi'i itu taboid, ditentukan dibaca di malam hari, ya, di malam hari. Likulli yaumin dibaca setiap hari. Jadi malam ke-1 dibaca, malam kedua dibaca. Napa? Biasanya sampean apal nih kan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhis sanati fardhon lillahi ta'ala. Artinya lo niat garu artinya sebuti. Bu, apal Bu, niat Bu. Artinya apa nggih? Alhamdulillah. Nah, jadi setiap malam kenapa dilakukan likuli yaumin atau niyatun lailan? Kenapa? Karena menurut ulama mazhab Syafi'i, agar kita introspeksi di dalam setiap mulai berpuasa dan kita terbiasa memperbaiki kesalahan-kesalahan puasa yang lalu. Tiap hari poso niat begitu, ya, niat introspeksi. Nah, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi itu sama, ya, dibaca di malam hari. Kecuali mazhab Hanafi.
Mazhab Hanafi niat puasa Ramadan boleh dibaca fi awali nahar atau dibaca di awal pagi. Boleh. Nah ini imam mazhab Hanafi. Jadi kalau ada orang puasa Ramadan turu habis sahur tidur belum niat, kemudian mau sholat subuh atau pagi hari niat. Nah menurut mazhab Hanafi sah. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Sebab tempat niat di malam hari dan setiap hari. Batasnya adalah apa? Terbit fajar. Ya, mau sahur niat sah. Habis tarawih bersama-sama sah. Loh, kok niat bareng-bareng boleh kok? Mazhab Syafi'i itu jumhur ulama mazhab Syafi'i boleh niat dilafadzkan, boleh. Niat dilesankan boleh. Boleh. Loh kenapa bareng-bareng? Sebab orang kita banyak yang awam. Kayak orang tahlil, lek tahlil ijen gak hafal. Kayak Yasin, lek sendirian tidak hafal. Lek bareng-bareng maca bareng melok muni, melok hafal. Oh niki canggihne ngoten tiyang. Tahlil juga ngoten. Tahlil ijen tidak hafal, tapi lek bareng-bareng hafal. Sama dengan niat Ramadan, dereng tentu jenengan hafal, orang lain hafal belum tentu. Belum tentu. Makanya maca bareng nggak apa-apa. Jadi kalau ada orang lain itu tidak boleh. Mazhab Syafi'i membolehkan. Sudah selesai. Nggak usah pakai dalil. Karena kita orang awam itu wajib taklid kepada ulama. Ya ini. Nah, para hadirin rahimakumullah, ada keterangan dari Imam Al-Qalyubi, ya, Imam Al-Qalyubi Al-Misri Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1660 Masehi di Kairo, Mesir. Dalam kitabnya Hasyiyah Al-Qalyubi alal mahalli ala minhajut talibin, ya, beliau mengatakan kenapa mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi kok sama? Ya, beliau mengatakan at-tabayyitu kullalailatin, membaca niat di malam hari setiap malam, indana adalah mazhab kami. Siapa? Syafi'i. Karena Imam Qalyubi adalah ulama besar dari mazhab Syafi'i. Ya, kal hanabilati wal hanafiyati, seperti juga mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Wa in iktafa al-hanafiyatu bin niyati naharon, dan cukup bagi Hanafi apa? Bin niyati naharon, membaca niat di siang hari. Loh, yang beda cuma mazhab Hanafi. Boleh baca malam hari, boleh, ya. Kemudian mazhab Hanafi ada juga keterangan tambahan, dibaca di awal pagi juga boleh. Nah, Imam Qalyubi ini para hadirin, kalau sampai belum mendengar, ya, beliau ulama besar dari mazhab Syafi'i. Beliau santrinya Imam Romli Asy-Syafi'i. Beliau juga santrinya Imam Az-Zayyadi. Beliau juga santrinya Imam Az-Subaqi dan lain-lain. Nah, sekarang begini, panjenengan pasti pernah dengar, ya, orang atau kiai atau ulama yang menganjurkan jamak niat 1 bulan, ya kan? Ini harus kita terangkan. Seperti juga dawuhnya Mbah Yai Idris Marzuki Lirboyo, dianjurkan santri Lirboyo untuk niat 1 bulan. Pondok Mayan juga diperintahkan. Abah Guru Sekumpul, Tuan Guru Zaini Matapur juga memerintahkan, menganjurkan. Loh, bagaimana hukumnya? Padahal di dalam mazhab Syafi'i itu niyatun lailan likulli yaumin, dibaca malam hari setiap hari. Nah, saya terangkan biar tidak salah faham, ya. Para hadirin rahimakumullah, ya. Niatnya begini kalau 1 bulan. Ini menurut mazhab Maliki.
Jadi satu-satunya mazhab yang mensahkan, membolehkan niat jamak 1 bulan itu adalah cuma mazhab Maliki. Ya, nawaitu sauma jami'i syahri ramadhana hadhihi sanati taqlidan lil imami Malikin faradhan lillahi ta'ala. Jadi kita niat taklid ikut kepada mazhab Maliki. Nah, nanti saya terangkan kenapa begitu, ya. Jadi Mbak Idris Marzuki Lirboyo juga mengatakan niat ini seperti ini karena kita taklid kepada mazhab Maliki. Nanti saya jelaskan. Nah, para hadirin rahimakumullah, sebelum bahas jamak niat 1 bulan, saya terangkan tentang mazhab Malikinya biar paham dulu, ya. Di dalam mazhab Maliki, ya, niat jamak 1 bulan itu cukup dan sah, ya, cukup dan sah mazhab Maliki. Jadi tidak usah niat lagi, cukup pada malam pertama dibaca itu tadi, ya, cukup sudah 30 bulan, 30 hari, ya, cukup. Nah, kenapa? Karena manusia, kata dari ulama mazhab Maliki, manusia adalah man-nasiyah, orang yang lupa, ya, lalian. Makanya man menungso, siyah lali. Jadi manusia artinya wong lalian. Ya bener, manusia wong lalian, ya. Nah, ini dikhawatirkan manusia itu kadang lupa, kadang teledor, tidak niat. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah puasa Ramadan menurut mazhab Maliki adalah ibadah yang keberlanjutan terus menerus, sehingga itu satu paket, sehingga mazhab Maliki memfatwakan niat jamak 1 bulan itu sah dan cukup. Nah, ini. Nah, salah satu ulama beliau, biar kita kuat, ya, kuat argumentasinya. Salah satu ulama Maliki adalah Imam Muhammad bin Yusuf Al-Ghurnati Al-Maliki yang wafat tahun 1491 Masehi. Ya, beliau mengatakan dalam kitab At-Taj wa Iqlil, beliau mengatakan boleh, ini ulama mazhab Maliki, boleh niat jamak, niat dikumpulkan 1 bulan Ramadan, boleh loh. Ini contoh pendapat dari ulama mazhab Maliki. Cukup niat sekali ketika malam pertama Ramadan, diniati jamak, niat jamak, cukup, kata ulama Maliki. Karena niat di awal itu kalau jamak sudah mencakup keseluruhan. Nah, ada juga ulama mazhab Maliki yang masyhur yang bernama Imam Ibnu Rus Al-Maliki dalam kitab Bidatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang wafat tahun 1198 Masehi di Maroko. Beliau mengatakan hampir beda dengan Imam Al-Ghurnati tadi. Ibnu Rus mengatakan mazhab kami itu boleh niat jamak 1 bulan, tetapi bagi yang niat likulli yaumin atau niatun lailan juga tidak ada perbedaan, tidak ada ikhtilaf loh ini. Nah, sudah cukup keterangan dari mazhab Maliki. Nah, sekarang para hadirin, sebelum masuk kepada boleh tidaknya kita niat jamak dalam mazhab Syafi'i, niat puasa itu ada 2 jenis. Yang pertama niat namanya tabayyid, membaca di malam hari. Yang kedua ada niat tajdid, diperbarui atau diulang-ulang. Udah nih kan. Nah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ya, juga sebagian mazhab Hanafi mengatakan tabayyid, membaca niat di malam hari sebelum waktu subuh, sepakat, ya, sepakat. Nah, ada riwayat dari Ummu Hafsah. Sinten Bu Hafsah? Ayo sinten? Hafsah sinten? Ummul Mukminin. Hafsah sinten?
istri Kanjeng Nabi, putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Lah ada riwayat dari Ummul Mukminin Hafsah binti Umar, ya. Dalam ini ini riwayat banyak ulama hadis, termasuk Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad Hambal, Imam Abu Dawud dan lain-lain. Dan salah satu hadis itu tercatat termaktub di dalam kitab Ibanatul Ahkam fi Bulughil Maram karangannya Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki yang wafat tahun 1971 Masehi yang lalu. Bapaknya sinten? Bapak Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Lah dalam kitab hadis itu beliau mengatakan, ada hadis malam yubayyitus siyam, barang siapa yang tidak niat di malam hari puasa qoblal fajri, sebelum fajar, la siyamalahu, maka tidak ada puasa baginya. Loh, ini yang dipegang oleh ulama mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang nggak niat di malam hari, ya itu bukan tidak mendapatkan puasa. Sekarang tajdid, niat tajdid diulang-ulang tiap hari, tiap malam, juga beda pendapat. Cuma jumhur ulama, ya mayoritas dari ulama dari mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu sepakat bahwa dilakukan tajdid diulang-ulang setiap malam. Kecuali mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan niat tajdid atau diulang-ulang dalam puasa Ramadan itu tidak wajib. Nah, ya kan? Nanti kan cukup dibaca satu kali. Ya beda pendapat. Nah, sekarang begini para hadirin. Kalau misalnya para kiai-kiai kita, sebagian kiai-kiai kita NU juga mengimbau untuk niat 1 bulan, ya. Bagaimana pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i? Ya, saya runtut. Sampeyan ya. Iki lek gak selesai iki salah paham nggih. Nggih. Jadi contoh begini. Fatwa atau pendapat dari Imam Nawawi, ya, Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ulama yang wafat tahun 1227 Masehi di Suriah. Juga ada pendapat dari Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1415 Masehi dalam kitab Kifayatul Akhyar. Juga ada keterangan dari Imam Al-Qalyubi Al-Misri Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1660 Masehi dan lain-lain. Dari berbagai pendapat ulama-ulama tadi di kitab-kitab mereka, saya simpulkan begini, ini ulama Syafi'i semua nih ya, bahwa wajib niat setiap malam. Satu, ya, ini pendapat sih, ya. Yang kedua, tidak ada perbedaan dalam mazhab Syafi'i ulamanya itu tentang niat di malam hari. Yang kedua. Yang ketiga, kalau niat jamak 1 bulan, ya, itu tidak mencukupi, bahkan dikatakan tidak sah. Ya, ya. Kemudian jika tabayut jamak, niat jamak, yang sah itu hanya malam hari yang pertama. Bentar, ini sih ulama-ulama yang tidak mendukung terhadap niat jamak 1 bulan. Dan memang ini adalah pendapat asli dari jumhur ulama Syafi'i, ya. Juga diperkuat oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, ulama Nusantara yang menjadi Imam Sayyidul Hijaz di Mekah Mukarramah yang wafat tahun 1898 Masehi dalam kitab Kasifatus Sajjah Syarah Safinatun Najah. Beliau menguatkan pendapat tadi, niat 1 bulan itu tidak mencukupi, ya. Harus dilakukan setiap malam atau tajdid dunia, dan juga tidak boleh campur aduk antar mazhab. Loh, tambah jeru. Ini pendapat dari Imam Syekh Nawawi.
Pak, lek kula nyebut Imam Nawawi niku ulama Syafi'i abad 12 nggih. Kalau saya nyebut Syekh Nawawi itu ulama Syafi'i abad 18, beda orang ya. Nah, tetapi apakah kemudian kiai-kiai kita yang menganjurkan niat 1 bulan boleh itu salah? Tidak. Ya, ternyata di sebagian ulama besar mazhab Syafi'i itu membolehkan niat 1 bulan. Salah satunya adalah fatwa dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah yang wafat tahun 1566 Masehi di Mekah. Dalam kitabnya beliau mengatakan ya bahwa dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra beliau tetap mengatakan begini, tetap dia bergelar Syekhul Islam ya, Syekhul Islam. Beliau mengatakan, ini Imam Haytami luar biasa loh, luar biasa. Sekarang kalau saya baca biografi beliau luar biasa. Beliau santri langsung dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Beliau juga santri langsungnya dari Syekhul Islam Imam Ar-Ramli, Imam Asy-Syambati, Imam Amin Al-Gurnami, Imam Al-Mashhadi dan sebagainya, ulama besar semua. Lah ketika Imam Al-Haytami itu berusia kurang 20 tahun, Imam Zakaria Al-Ansori menyuruh santrinya ini untuk berfatwa. Wah, bayangkan. Jadi seusia SMA gitu. Usia SMA disuruh gurunya untuk mengulang ngaji dan berfatwa. Wah, beliau sudah faham ilmu tafsir, menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu usul fikih, menguasai ilmu fikih, menguasai ilmu waris, menguasai ilmu hisab, menguasai ilmu bayan, ilmu mantek, ilmu macam-macam sampai sejarah lengkap. Jadi guru-gurunya ayo fatwa usia kurang 20 tahun. Hebat ya. Hebat. Jadi kalau sampai melihat anak-anak muda, kiai muda, ya kiai muda ya, yang cerdas dan luar biasa, nyon sewu seperti Gus Baha itu, ini kita nggak kaget sebab dulu ulama kita sudah banyak yang cerdas pada waktu mudanya. Cuma langka ini, langka ini masalahnya ya kan. Cerdas, pinter, menguasai ilmu. Biasa kalau lihat sejarah ulama kita, tetapi masalahnya uang seperti itu langka, itu masalahnya. Tidak semua orang bisa. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya, beliau mengatakan begini, niat tabayyid atau niat di malam hari tetap harus dibaca, loh ya kan? Ini Imam Al-Haytami. Tetapi manusia itu lemah, lalian, lupaan, teledor, ya. Sehingga dikhawatirkan ketika lupa niat tidak sah puasanya dan mengantisipasi adanya qadha puasa, sehingga beliau mengatakan boleh mengikuti niat taklid kepada mazhab Maliki. Oh sudah. Jadi keterangan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita enggak salah, ya, tidak salah. Ada dasarnya. Contoh begini, saya menukil pendapat Imam Al-Qalyubi ya dalam kitabnya Hasyiah Al-Qalyubi, wa yundabu an yawiya awwala lailatin shauma syahr ramadhana aw shauma ramadhana kulluhu. Loh, sebulan penuh. Liyang fauhu, manfaatnya adalah taklidul Imam Malik fi yaumin nasiyah niyati, sebab manusia itu kadang lupa niat. Fihi masalan, contohnya ngoten ya. Lah, yang kedua ada ulama yang bernama Sulaiman Al-Jamal atau dikenal dengan nama Syekh Al-Ujaili. Syekh Al-Ujaili dalam kitab Hasyiah Al-Jamal atau terkenal dengan juga kitab Futuhatul Wahhab ya, yang wafat tahun 1790 Masehi di Mesir. Anehnya para hadirin begini, imam besar mazhab Syafi'i yang bernama Sulaiman Al-Jamal
itu mengarang banyak kitab tebal-tebal dan diangkat al-imam, tetapi beliau tidak bisa baca dan tulis. Loh, aneh kan? Ulama yang nggak bisa baca tulis tetapi mengarang banyak kitab. Ya santri suruh nulis, ya itu. Yang kedua, tidak menikah alias napa Bu? Jomblo. Imam Nawawi jomblo, Imam Sulaiman Jamal jomblo, ya kan? Saking konsentrasi untuk mengarang kitab, gak sempat mikir wong wedok, mikir kitab. Jadi, ini waladzir rahimakumullah. Boleh. Beliau mengatakan apa? Boleh untuk membaca niat sebulan penuh untuk antisipasi kelalaian manusia, teledor dan sebagainya. Tapi beliau mengatakan dalam kitabnya begini, walaupun boleh taklid kepada mazhab Maliki, tetap dihimbau kepada pengikut mazhab Syafi'i untuk tetap membaca niat harian. Contoh tadi ya, nawaitu sauma wau ya, ditambah dengan apa? Takalidan lil imami malikin fardhon lillahi ta'ala, disambung dengan nawaitu sauma godin an adai farad. Boleh, cuma untuk niat 1 bulan cukup di malam pertama, jangan terus-terusan monggo 1 bulan ya. Boleh menurut dari Sulaiman al-Jamal. Ya, nah bagaimana sekarang gini kasusnya Pak Hadirin? Dahulu sedikit lagi. Kalau misalnya kita lupa niat, ya lupa niat. Tadi kan niat menggabung ya. Nah sekarang lupa niat. Jenengan misalnya makan habis taraweh, ngewantuk tidur. Subuh tadi jam 7. Jadi subuh karo duha. Jadi usolli fardhu subha atau subuh awan. Nah, bagaimana kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh niat lupa, sengaja maupun lupa tetap tidak sah kalau tidak diawali dengan niat mazhab Syafi'i. Ya, tegas. Tetapi ulama kita yang bernama Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan ada solusi loh. Ada solusi. Jenengan nek lali ibu-ibu biasa ibu niki lalian. Bapak tambah lalian ya. Itu mengatakan wa yustahabbu an yawiya fi awwali naharihi, dianjurkan tetap niat di awal pagi sauma an Ramadan li anna dzalika, sebab yang demikian ini yujzi'u, mencukupi inda Abi Hanifati, menurut Imam Hanafi. Duh, kok bisa begitu? Beliau mengatakan fayah tatu bin niyati, diambil sebagai langkah kehati-hatian di dalam berniat. Tetapi begini, harus difahami ya, difahami bahwa niat taklid ya, niat taklid. Jadi niat di siang hari. Ya, belum niat malam siang hari, sama dengan li imami Malikin li imami Hanafi. Ngoten nggih, diniati ditambah taklid. Kalau tidak ada niat taklid, ini tidak diperbolehkan. Loh, kita ini orang awam, yo gak tafsir yo gak ngerti, nahwu yo gak ngerti, hadis yo gak hafal. Sembarangan yo gak iso. Maka kewajiban kita adalah ikut ulama. Ya, ikut ulama. Paham nggih, Bu? Sehingga enggak mamang kita ibadah, ya kan? Ya ibadah itu enggak mamang. Ya, ini pasti tiap Ramadan muncul lagi yang bid'ah, yang inilah dan sebagainya. Oh, tahu ngaji, mantap. Begitu nanti kan. Ya, ono kol-kolai mantap gitu. Nggih, mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.